Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pagi hari ini jumpa lagi dengan saya di kajian Ahmad Mutakillah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan mengenai tahrib Ramadan dengan judul Gembira Sabut Ramadan, haram baginya masuk api neraka. Para pemirsa sekalian, di mana saja berada, tahrib Ramadan adalah ucapan selamat atas kedatangan bulan Ramadan, sekaligus penghormatan dan kegembiraan atas datangnya bulan suci Ramadan. Sebab Ramadan adalah bulan kemuliaan yang mulianya sebanding dengan 1000 bulan. Di dalam hadis dijelaskan tentang keutamaan orang yang merasa bergembira terhadap datangnya bulan suci Ramadan. Hadis ini terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Yang artinya, siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk api neraka. Tentu saja ada beberapa keistimewaan bulan Ramadan lainnya yang diberikan Allah kepada manusia beriman, yaitu dilipat gandakannya pahalanya, diampuni dari segala dosanya, dibelenggunya para setan, dan tergolong orang-orang yang bertakwa. Hadis itu menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi orang-orang yang beriman. Sangat layak bagi orang yang beriman bergembira pada saat tibanya bulan suci Ramadan. Bukan saja gembira, tetapi kita harus mensyukuri kedatangan bulan Ramadan tersebut. Apa sebabnya? Yaitu karena bulan itu adalah penuh dengan kemuliaan. Kemuliaannya sebanding dengan 1000 bulan. Begitu juga amal kebajikannya adalah sebanding dengan amal 1000 bulan. Artinya, nilai yang diperoleh dari amal soleh dilipat gandakan pahalanya sampai 1000 kali atau dapat dikalikan dengan 1000 dalam setiap amalan kebaikan. Di dalam surat Al-Qadar, ayat 1 sampai dengan 5 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pada bulan Ramadan bagi para hamba yang beriman. Kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia beriman adalah sebagai motivasi agar mampu meraih kehidupan yang terbaik dunia dan akhirat. Motivasi derajat amal manusia itu di bulan Ramadan dapat dikalikan 7, 10, 100 sampai dengan bilangan 1000. Apabila dikalikan dengan 1000 seperti termaktub dalam surat Al-Qadar, maka bisa mencapai 700.000 kemuliaan derajatnya. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat yang lain sebagai berikut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Sabib Ibnu Bishr meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa menafkahkan harta untuk keperluan jihad dan ibadah, terutama ibadah haji, pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Di dalam surat Al-An'am ayat 160 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Yang artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan oleh siapapun. Sejalan dengan surat Al-An'am ayat 160 di atas, dalam surat Al-Qasas ayat 84 dan surat An-Naml ayat 89 dengan redaksi yang sama dijelaskan, Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu.
Dalam surat Al-Hadid ayat 18 juga dijelaskan, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Malaikat sebagai makhluk Allah yang paling taat di dunia pun mendoakan kepada manusia yang selalu beramal kebajikan. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa makani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma ati mumsikan talafan. Yang artinya, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah berikanlah ganti kepada yang gemar berinfak. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa di mana saja berada, makna khalafan yang terdapat dalam hadis di atas adalah mengganti, seperti juga yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istilah yukhlifuhu, artinya menggantinya, terdapat dalam surat Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Para pemirsa di mana saja berada, mengenai dua malaikat yang mendoakan, siapakah kedua malaikat itu? Di dalam hadis dijelaskan, yang dimaksud dengan dua malaikat adalah malaikat yang berdiri di pintu-pintu langit, dan satu lagi malaikat yang berada di tempat lainnya. Seperti dalam hadis berikut dijelaskan, inna malakan bibabin min abwabis samai yaqulu may yuqridil yauma yujza ghadan, wa malakan bibabin akhara yaqulu Allahumma a'ti limunfiqin khalafan wa'ajil limumsikin talafan. Sesungguhnya satu malaikat yang ada di sebuah pintu dari pintu-pintu langit berkata, barang siapa meminjamkan pada satu hari ini, maka akan dibalas pada esok hari. Dan satu malaikat lainnya yang ada di pintu lain berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan segera hancurkanlah harta orang yang kikir. Para hadirin rahimakumullah di mana saja berada, demikian mengenai tahrib Ramadan yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.